Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan aneka ragam pemahaman pengetahuan, dijadikan anak-anak yang cerdas dalam ilmu agama, dan dijadikan anak-anak yang soleh dan yang soleha. Tentunya agar harapan kita menjadi kenyataan, mari kita angkat kedua tangan, kita mohon kepada Sang Pencipta alam, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita hayalkan menjadi kenyataan dan dapat kita rasakan. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini masih pelajaran ketiga, yaitu tentang aku anak yang soleh. Nah, materi kita kali ini yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tentunya kita harus menghormati mereka dan mentaati mereka serta mentaati mereka, karena dengan keduanya lah yang dapat melahirkan hidup kita bahagia. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Luqman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam firman ini, di dalam surat Al-Luqman ayat 14 ini, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, artinya bersusah payah, wahnan ala wahnin, dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Surat Al-Luqman ayat 14. Nah, ayat ini menerangkan bahwa kita dianjurkan, diperintahkan agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, karena jasa dan bakti kedua orang tua tidak mungkin terbalaskan oleh kita, dan kita selaku seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tua bila kita menginginkan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tentunya beberapa contoh atau sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua, diantaranya adalah patuh dan taat bila dinasihatinya. Jadi kalau kita mau menghormati, menta'zim kepada orang tua kita, salah satunya diantaranya sikapnya kita harus patuh dan taat bila dinasihati. Rajin sholat, belajar untuk memenuhi harapannya, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan kita. Selalu ingat untuk mendoakannya, seperti doa yang tidak boleh kita lupakan, yaitu Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, doa ini jangan sekali-kali kita tinggal, sebagai bukti kita kepada
bakti kita kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Karena ridho orang tua yaitu kunci agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga. Misalnya hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Selain itu juga kita wajib hormat dan patuh kepada guru. Beliau telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat tentunya, yang melahirkan kebaikan kepada kita. Lalu bagaimana kita cara menghormati kita terhadap guru? Nah, tentunya harus kita perhatikan materi ini. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, agar kita hormat dan patuh kepada guru, saat bertemu dengan guru, kita harus mengucapkan salam. Sama seperti kita bertemu dengan kedua orang tua kita, itu assalamualaikum, dan mencium tangannya. Nah, lihat, perhatikan, cium tangannya. Oke, bukan ditaruh di jidat, bukan taruh di pipi, tapi cium tangan kedua orang tua kita. Hirup. Nah, itu insya Allah kita, baik orang tua kita maupun guru kita. Dan memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Artinya dengan senyuman manis. Baik kepada orang tua, apalagi orang tua kita. Dan juga apalagi guru kita. Keduanya harus kita hormati. Harus wajahnya senyum, nggak boleh, nggak boleh cemberut. Kalau kita saat guru memberikan tugas atau PR, hendaknya selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Nah, tidak boleh bermalas-malasan ataupun kita mengeluh. Itu kalau bila kita mendapatkan tugas dan PR dari seorang guru. Siapapun guru kita, tentunya harus kita menghormati. Nah, saat guru menasihati, mendengarkan dengan tulus. Nggak boleh gerundel, nggak boleh ngambek, nggak boleh nangis. Mentaati nasihatnya. Nah, saat kalau guru berbicara, kita harus dengan santun berbicara dengan guru. Kalau guru berbicara kita dengarkan, tapi kalau kita berbicara dengan guru harus dengan santun. Suara tidak boleh terkeras melebihi suara guru kita, dan juga tidak boleh memotong pembicaraan gurunya. Kalau guru kita lagi menerangkan, Pak Guru nanya, nah jangan, tunggu Pak Guru berhenti, atau nanti saat dikasih waktu oleh guru kalian. Siapapun guru kalian harus hormati. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, nah saat guru sedang mengajar nih, kita harus duduk dengan tenang dan tidak mengganggu teman, jangan bercanda. Dia tidak boleh berbicara sendiri hingga berisik atau gaduh. Memperhatikan pelajaran di sekolah perhatikan agar ilmu kita mendapatkan sebuah ilmu yang manfaat, melahirkan kebaikan buat kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, guru dan orang tua keduanya harus kalian hormati. Bila ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, taati guru kita. Artinya ilmu yang melahirkan kebaikan buat kita. Dan bila kita menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, cari keridhaan kedua orang tua. Karena ridho ilahi, karena ridhonya, murka ilahi, karena murkanya. Bila kau sayang pada temanmu, lebih sayanglah pada ibumu. Tuh. Jadi kalau kita sayang sama teman, gara-gara teman disuruh orang tua nggak boleh, dosa. Jadi kalau kita sayang kepada teman, lebih sayanglah kepada kedua orang tua kalian. Bila kalian patuh kepada orang, tapi lebih patuhlah kepada kedua orang tua kalian. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ingat, itu sebuah lagu. Jadi jiwa raga kita dari kasih sayang orang tua kita. Kita bisa sehat walafiat dari air susu ibu. Makanya ridho ilahi tergantung ridho kedua orang tua. Murka ilahi tergantung dari murka orang tua. Taati kedua orang tersebut. Orang tua kalian, ayah ibu kalian, dan juga guru kalian, itu kalau kunci untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Paham? Paham. Semangat belajar, menghormati guru. Kita semua bersaudara. Insya Allah kita akan melahirkan sebuah kemanfaatan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, tentunya agar pelajaran kita selalu senantiasa ingat dan teringat, ayo kerjakan soal ini. Yang pertama, tulislah surat Al-Luqman ayat 14 beserta artinya terjemahannya. Yang pertama tuh, tulis surat Al-Luqman ayat 14, serta arti terjemahannya. Dan yang kedua, apa isi kandungan surat Al-Luqman tersebut? Surat Al-Luqman ayat 14, apa isi kandungannya? Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua kita? Bagaimana tuh cara kita berbakti kepada orang tua kita? Dan yang keempat, bagaimana caranya kita berbakti kepada guru kita? Dan yang kelima, tulislah doa untuk kedua orang tua kalian serta artinya. Soalnya 5, kerjakan dan praktekkan di dalam kehidupan kalian. Nah, semoga kita agar mendapat ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan kebaikan buat kita,
Tentunya kita berdoa bukan hanya di awal pembelajaran, tapi di akhir pembelajaran kita tetap harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan. Yuk sama-sama kita berdoa dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita dijadikan anak-anak yang cerdas dalam ilmu agama, anak-anak yang soleh dan yang soleha, dan orang tua kita diberikan kekuatan rasa kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam acara gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.